Hora, selamat datang kembali di kanal kami Belige Akademi dari Kota Belige, Sumatera Utara. Sebuah kanal sebagai tempat belajar pemrograman terapan dan hobi literasi, cerpen dan novel untuk kesetimbangan hidup. Kita sampai pada part keempat melanjutkan implementasi terhadap tabel aktor ya pada database Sakila yang kita telah mulai dari part 2 dan part 3. Ya, di sini kita akan melanjutkan implementasinya ya bahwa kita masih masih di database Sakila ini ERD-nya ada berapa ini 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tabel ya. Nah, masih di sini kita di tabel aktor. Aktor ID, kolomnya first name, last name, dan last update ya. Ini auto number ya, auto increment. Dan di sini kita buat auto generate ya last update ya. Jadi tidak perlu dipakai, digunakan ketika menyisipkan atau mengupdate, langsung terupdate sendiri di sini nih. Karena kita buka lagi ya IDE kita di sini di kelas helper ya. Itu kita ciptakan last update itu dengan nilai default ini karena timestamp dan pada saat diupdate dia current timestamp saat itu juga ya untuk mengetahui kapan dia terakhir diperbarui. Oke ya, jadi kita masih sampai di dasar ini, masih tabel pertama ya pada database yang akan kita ini ya untuk temanya apa ini movie rental ya. Sakila Database yang bisa Anda download di internet. Jadi datanya bisa langsung Anda eh, masukkan ya ke database Anda atau ke tiap tabel. Oke, selanjutnya kita lihat kembali di kita jalankan dulu hasil dari apa? Part 3 terakhir ya kita telah sampai pada navigasi row by row ya. Di sini first, next dan ini langsung terselected sesuai dengan data yang termuat pada tabel aktor. Oke, selanjutnya kita ingin menavigasi lewat ini ya, lewat ini. Nah, ini kalau kita klik dia ternavigasi di sini ya. Dan ini juga lewat combo box. Full name-nya ini juga harus kita update juga di sini yang tertampil ya. Untuk navigasi ya, memperkaya fitur atau fungsionalitas navigasinya. Oke, kita apa dulu? Buka ya. Kita sebelumnya pada aktor helper class ya untuk logic kelasnya ya, kelas logika programnya di situ kita telah membuat perintah ini ya, metode display row by row ya, masukannya string SQL, nilai yang dicari dan di sini komponen yang dipengaruhi, yang dipakai pada tubuh metode ini ya. Jadi nanti di kelas frame kita hanya memanggil dia saja. Tanpa perlu logika program itu kita tempatkan di kelas frame ini ya. Diusahakan dihindari gitu seminimum mungkin ya. Oke, ini display row ini sebelumnya telah dipanggil dari ini show first row juga untuk menampilkan baris pertama dan baris terakhir ya. Nih, terus baris selanjutnya ya, baris pertama, baris terakhir, baris sebelumnya ya, show prep row dan baris selanjutnya ya dipakai. Jadi tidak perlu ditulis ulang ini tinggal memakai saja ya. Oke, selanjutnya kita ingin membuat navigasi
lewat combo box ini ya. Desainnya kita buka. Nah, ini lewat combo box JCB Aktor ID ya. Oke, kita buka. Anda bisa pilih di sini ya, klik di sini, terus lihat code-nya ya. Anda bisa klik dua kali. Nah, baris pertama, Anda klik dua kali pada combo box itu, terus lihat eventnya ya. Kok sekali aja klik, tapi ketika Anda klik dua kali, langsung event pertamanya adalah event default-nya. Tetapi kalau Anda ingin event lain, tinggal dipilih di sini ya. Kalau Anda klik dua kali di sini ya, di combo box itu, maka dia auto generate adalah action event-nya ya. Action perform-nya di sini. Ah ya, coba lihat. Nah, di sini di action perform-nya langsung. Tapi ketika Anda ingin membuat event lain, bisa ya di sini tambahkan ya untuk memperkaya fitur. Oke, untuk kasus ini kita pakai action perform eventnya ini saja ya ketika diklik ya. Oke, masuk ke ini klik ya. Nah, ini langsung auto generated ya, JCB Actor ID Action Perform. Apa yang akan dilakukan di sini? Ini yang akan kita apa ketika dia diklik ya, maka kita buat string item ya. String kita value of ya dari objek semua objek. Nah, di sini JCB nama apanya? Nama combo boxnya JCB Actor ID get selected item ya. Karena di sini dia objek ya, objek dari combo box, maka dia perlu diubah menjadi string ya. Pakai kelas string terus metode value of. Jadi semua sembarang ini objek di sini dikonversi menjadi string. Karena hasilnya get selected item itu adalah objek dari combo box ya, objek item. Oke. Nah, setelah itu ditampung ke eh, variable lokal item ya. Terus kita buat juga string SQL ya, karena masukan nanti kita pakai untuk ini ya, display row itu ada SQL dan value search, terus nilai-nilai apa ini komponen yang digunakan ya. Ini akan kita pakai juga nanti pada di sini tinggal manggil SQL-nya adalah ke select apa yang mau kita cari ya. From kelas tabel, terus di mana variabelnya yang kita cari adalah aktor ID ya, karena dia aktor ID di sini, JCB aktor ID. Terus di sini kita panggil kelas aktor helper class, kita panggil display row-nya ya, karena dia adalah metode statik, kita langsung pakai display row. Apa namanya? Display row by row ya, copy aja. Oke, di sini masukannya adalah string SQL, terus value yang dicari adalah item ya. Oke, ya, karena apa yang diklik. Kemudian nilai JCB di sini, komponen-komponen yang dipakai pada tubuh ini langsung itu sama dengan yang sebelumnya Anda pakai di sini. Nah, ini. Oke ya ini, langsung copy aja di sini. Terus titik koma ya. Potong. Ya, ini saja ya, sudah cukup untuk mewakili apa yang akan dilakukan oleh program ketika user memilih salah satu item atau elemen pada JCB Actor ID. Coba Anda jalankan ya. Parameter index out of range number of which is zero ya. Di sini ada apa namanya? Ada hmm, exception ya di sini. Coba kita jalankan dulu. Parameter index out of range.
One number of element which is zero ya. Oke, ada sintak apa? Ada exception terjadi. Oke, coba kita lihat programnya. After ID. Hmm. Karena kita tidak tambahkan parameter di sini ya. Nah, ini apa namanya parameter yang menjadi placeholder untuk pada string ini ya. Ya, karena di sini kita lihat lagi ya string SQL di sini ya. Parameternya SQL-nya adalah ini value search. Nah ini. Jadi dia satu parameter, satu pencarian ya, satu parameter yang perlu dicari pada SQL sini ya. PS set string ini ya. Jadi kita tidak kasih nilainya, maka dia terdeteksi zero ya. Oke, kita jalankan. Kita lakukan, oke. Nah, kita pilih di sini sesuai dengan NIA 2 last update terakhir. Terus ini juga sesuai ya. Di combo box ini juga terpilih sesuai dengan full name. Hmm. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita ingin menambahkan juga fungsionalitas pencarian atau pemilihan di sini. Navigasi lewat full name ini, ya. Kita berarti masuk ke desain, nah bisa diklik dua kali di sini atau Anda tambahkan di sini ya eventnya. Nah ini JCB Action Form ya, dua kali juga bisa. Oke, tambah langsung auto generate di sini handlernya ya, Java AWT event action eventnya di sini dia namanya event handler ya atau event listener katanya di Java. Oke, di sini kita akan apa yang terjadi ketika user memilih ini apa namanya elemen pada full name ya. Saya kira sama konsepnya dengan yang tadi ya, string item di sini ya kita copy aja. Cuma di sini JCB full name kalau nggak salah ya. JCB full name, get selected, select where. Nah, di sini kita buat bukan aktor ID karena diseleksi dari JCB full name adalah full name-nya. Maka kita buat aja di sini. Hmm, atau langsung aja ya. Selected all from aktor where. Nah, di sini kita pakai kita sambung ya concat. Nah, itu di concat dalam query ya perintah concat terus di sini kita kolomnya apa yang kita sambung terus spasi kasih spasi terus last name ya. Nah, ini kita sambung dia query dari first name dan last name ya dengan spasi ya. Nah, karena sebelumnya kita lakukan itu ya pada JCB full name populate combo box itu. Nah, ini dia full name-nya rs get string first name spasi terus ini di concat. Maka kita harus lakukan hal itu ya untuk SQL ini. Terus where concat ini sama dengan parameternya. Kemudian di ini SQL event value search. Nah, oke, sama ya. Coba kita jalankan error atau tidak. Ya, ini yang tadi. Kalau ini oke. Oke ya. Oke, benar ya. Oke, kita bisa juga menambahkan fungsionalitas navigasi pada tabel ini ya. Jadi ketika user mengklik ini langsung tertampil masukan-masukannya. Kalau ingin mengedit kan banyak baris. Kalau pakai ini nanti lupa atau ini juga malas. Dan kalau banyak isinya tinggal dipilih mana yang perlu diedit ya kan. Atau mau dihapus. Oke, kita akan menambahkan fungsionalitas itu. Pergi ke desain ya pada aktor frame terus klik di sini untuk
apa namanya, untuk tabel terus dipilih di sini eventnya ya. Lihat properties ini, jendela properties ada properties events code ya. Di sini ada mouse eventnya namanya mouse press ya. Pilih aja di sini mouse press. Oke, di sini namanya. Nah, ini mouse press auto generate nih handlernya. Langsung didaftarkan ini sama si ini. Kalau di apa kan harus kita daftarkan ya di program, dia langsung lakukan sendiri. Itu enaknya di NetBeans ya. Sekarang kita baca reads apa ya, the value of uh, nilai dari the first column ya. Of selected row katanya ya kan. Membaca nilai kolom pertama ya. Kolom pertama pada selected row. Kita lihat kolom pertamanya kan adalah aktor ID. Kita ingin membaca ini aktor ID-nya ya. Karena dari sini nanti bisa kita pakai apa namanya, menavigasi ini ya. Oke, selanjutnya kita baca buat variabel lokal dulu, misalnya 0. Di sini kita baca baris yang terseleksinya, namanya J tabel actor ya, namanya. JT aktor namanya. JT aktor ya. JT aktor. Oke, setelah itu kita ambil pakai selected row. Nah, ini dia. Baris yang terseleksi, barisnya. Terus kita try di sini. Misalnya string value dari selected row itu ya JT aktor. Kita baca get model karena dia memiliki model ya, tabel pada apa ini Java. Setelah itu kita ambil modelnya ya. Setelah itu ambil metode get value of, nomor barisnya adalah row, terus ini kolom, terus kita pakai di sini hasilnya diubah menjadi string ya. Hasil dari ini nilai pada baris dan kolom yang dibaca itu ya. Oke. Terus ini kita catch aja ya. Catch karena sering terjadi eksepsi di sini ya, kita pakai array index out of apa namanya, out of index out of bound ya, kalau nggak salah ya, bounds exception ya, nama objeknya itu. Terus di sini kita option pin tampilkan lagi, copy aja di sini ya. Copy untuk display errornya ya. Kalau terjadi indeksnya di sini sering terjadi eksepsi array index out of bounds ya. Katanya sering terjadi di sini ya, pengalaman. Maka kita buat try ya, kayak untuk menangkap eksepsi array index out of bounds exception ini. Terus setelah itu kita tampilkan jika ada pesan errornya X dot get message ya. Oke, terus setelah itu di sini baru kita displays data. Kita buat lagi string variable lokal SQL select all from actor where actor ID. Oke, sini ya. Jadi
Kenapa kita enter ID di sini parameternya? Karena kolomnya adalah kolom ke nol. Kita baca di sini ya. Bisa saja langsung ke nol di sini kan ya. Bisa, tapi di sini kita buat untuk menentukan apa-apa. Sama saja ya. Kita tetapkan dia yang kita baca adalah kolom ke nol saja ya ini. Artinya kita membaca aktor ID-nya di sini. Ya, aktor ID-nya. Kemudian kita pakai metode tadi itu. Nah, ini kita pakai berulang-ulang ya. Makanya kita tuliskan dalam kelas helper, actor ID. Nah, di sini display row by row. Terus value yang kita cari adalah string value-nya ya. Value dari ini, row yang terseleksi tetapi kolomnya kolom nol. Jadi misalnya yang kita seleksi adalah kok apa baris kedua, nah dibaca kolom ke nolnya, artinya aktor ID pada baris yang bersangkutan atau terkait. Setelah itu coba kita periksa lagi SQL value ini apa namanya komponen yang terlibat dalam metode ini ya, menampilkan semua pada komponen-komponen. Coba kita jalankan ya. Dan user mengklik di sini, dia langsung sesuai ya. Di sini terseleksi semua di sini. Sesuai dengan pilihan user ya. Ya, salah satu fitur yang ditambahkan lah ya untuk memperkaya fungsionalitas pada GUI Anda ya. Ah, ya banyak lagi misalnya yang ingin Anda tambahkan misalnya kayak konteks menu di sini bisa juga ya untuk pengeditan dan segala macam, penyisipan dan lain-lain, pendilitan ya. Bisa Anda tambahkan juga misalnya klik kanan menjadi konteks menu keluar. Nanti kita ajarkan pada pertemuan membahas tabel lain ya. Oke, ini dia. Jadi navigasi tadi berdasarkan tombol bisa ya, berdasarkan ini JC aktor ID dan full name juga bisa ya, lengkap lewat tabel juga lengkap navigasinya ya. Oke. Kemudian apa lagi yang mau kita buat? Oh, apa namanya pengeditan ya, pengeditan dulu. Oke. Setelah lengkap kita ke aktor helper class di sini ya. Kita menuliskan metode baru ya. Metode baru untuk mengedit eh, baris data ya. Bahasa Indonesia atau komentar ya nih. Bahasa Indonesia aja. Apa? Kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia nggak konsisten ya. Baris data pada tabel aktor berdasarkan pemilihan aktor ID ya. Oke. Sini kita buat statik ya, karena public kita pakai dalam kelas lain tanpa nilai balik. Terus misalnya kita buat namanya update row. Di sini kita aktor ID kita kasih string saja di MySQL nggak masalah ya, integer dengan string. Terus di sini JText field ya, objek referensi dari text field yang akan digunakan namanya JTF apa namanya first name ya. Selanjutnya pengeditannya kan yang diperlukan adalah JTF first name dan last name ya. JTF last name untuk mengedit. Oke. Kemudian kita throw saja di sini exception-nya. Terus SQL exception kita sini. Siapa tahu ada apa namanya biar kita diberitahu ya sama si NetBeans ini, Java ini. Kita terus di sini, maka nanti di pemanggilnya dia harus catch ya. Harus pakai try catch karena kita terus SQL exception di sini. Maka untuk memanggil ini nanti dia perlu catch ya, try catch.
Terus kita buat misalnya string yang baru, string app name new, anggap aja begini. Terus dibaca dari JTF first name, objek dari JText field ya. First name baca pakai get text ya. Oke, berikutnya misalnya R name new dibaca dari JTF last name get text ya. Oke, gini dibaca ya yang baru karena kan ceritanya ingin memperbaiki ya, memperbarui. Terus di sini kita ciptakan objek connection, menghasilkan return get apa metode get connection yang telah kita buat ya hasilnya adalah objek connection di atas ya. Jangan lupa yang pertama kita buat pada aktor helper class ini adalah menghasilkan objek sebuah objek connection ini ya get connection return con. Oke, kemudian nampung hasil query rs kita kasih nol aja dulu. Terus string query-nya query untuk aktor ID. Misalnya select hmm, dua saja yang dibutuhkan ya, nggak perlu semua. Oke, select first name, kolom first name dan last name saja from aktor where aktor ID sama dengan parameter. Kemudian SQL string query yang lain untuk update ya, update query ya. Perintahnya update nama tabel terus set ya nama kolom yang mau di ini di update first name parameter koma last name parameter sama dengan parameter terus where aktor ID sama dengan parameter ya. Ini untuk query untuk mengupdate ya pakai perintah update. Perintah-perintah dasar lah ya kan. Dalam ini select first name jika diberikan aktor ID. Ini update aktor set memberikan nilai baru pada ini first name dan last name. Oke, di sini kita try ya. Di sini masukannya adalah pakai prepare statement ya, prepare objek prepare statement kita kasih namanya aktor PS saja ya. Objek prepare statement terus con dihasilkan dari con objek itu terus dipanggil pakai prepare statement ini ya, string ya. Sini adalah query-nya adalah ini. Oke, aktor ID query. Terus di sini kita kasih konstanta ya. Prepare statement. Terus kita kasih konstansa seperti biasa. Result set konstantanya adalah hmm, perubahan sensitif terhadap perubahan type apa itu? Apa sih di sini? Type scroll sensitif ya. Terus konstanta lain ah, kita karena dia hanya mengquery ini aktor ID kita dia hanya membaca ya ya membaca saja tidak ada update maka kita pilih konstantanya adalah konkur apa ini concurrent only ya ini ya oke nih terus di situ setelah itu kita kasih titik koma terus kita buat lagi objek
prepare statement juga ya untuk update prepare statement namanya misalnya update PS nama objeknya sama dengan prepare statement stringnya adalah ini query update query terus result setnya konstantanya adalah scroll sensitif juga terhadap perubahan ya sensitif terus satu lagi konstantanya adalah karena dia update ya pakai perintah update maka dia pilih konkur updatable ya ini nah ini dia oke oke setelah itu eh, kita baca di sini try ya try ya di dalam tubuh try itu kita baca aktor PS-nya objek aktor PS kita baca parameter yang mau dimasukkan string set string satu yaitu parameternya ini aktor ID ya oke oke di sini satu karena memang parameternya cuma satu ya awalnya dimulai penomoran satu karena parameternya cuma satu di sini parameterize string query string ya kan bahasa Inggrisnya. Padahal saya juga ngomongnya susah. Terus if di sini oke aktor PS itu tidak bisa dieksekut, apa yang terjadi? Maka kita kasih aja message ya. Can't find agak-agak bahasa Inggris sedikit. Can't find aktor ID. Nah, apa aktor ID ya? Aktor ID-nya itu tidak bisa ditemukan. Terus kita kasih J option pane, show message dialog, null, terus message, title-nya misalnya eh, ah, error, besar aja, biar menjadi perhatian. Tet, kasih tanda seru. J op, ikonnya error message ya. Nah, ini kita kasih pesan. Oke, else sini aja berhemat spasi ruang else maka rs kita execute ya aktor ps tuh kita dapatkan result setnya hasil query-nya kita baca ya aktor ps aktor oh disimpan ya bukan pemanggilan penugasan oke hasilnya dari query ini ya kan dibaca tadi aktor id ini eh, untuk aktor ID sekian, first name dan last name-nya apa? Hasil query-nya itu disimpan ke RS ya, objek result set. Semua di Java di hasil query-nya disimpan pada objek RS ya. Baru kita navigasi kalau hasilnya lebih dari satu. Oke, selanjutnya kita buat dulu RS ini menunjuk ke hasil pertama ya, baris pertama hasil ini. Ini perlu nih di Java ini RS first ini ya menunjuk ke hasil query pada baris pertama. Oke, setelah itu kita menciptakan hmm, sebuah objek kelas aktor tadi itu menggunakan konstruktor dua param aja karena kan yang ini kita baca first name dan last name ya karena aktor ID kan sudah auto generate ya kan konstruktornya jadi dua aja karena dari situlah gunanya kita ciptakan dua param itu ya
Nah, yang perlu kita edit adalah first name dan last name, karena aktor ID adalah auto increment dan last update juga auto update ya kita buat pada saat menciptakan tabel. Terus di sini jadi kita buat aja konstruktor dua param pada aktor ini diperlukan di sini pada saat di sini. Oke, kemudian hmm, kita ciptakan objek kelas aktor OBJ saja namanya new pakai konstruktor dua param. Berarti yang diciptakan adalah app name new nih ya. Nah, lewat ini. Oke, kan. Terus air name new. Nah, ya untuk app name dan last name-nya ya di sini. Oke, ini. Kita ciptakan objek tersebut menggunakan konstruktor dua param, maka setelah itu kita update pakai PS ya. Update PS tadi, objek prepare statement untuk query, update query ini. Update PS, kita kasih set string satu dan di sini OBJ kita kasih getter ya, getter app name kita baca dari getter app name. Nah ini gunanya getter ya. Oke, kenapa kita pakai getter di sini? Karena udah kita tulis ya, getter nih, get app name mana tadi? Nah ini masing-masing getternya. Oke, nih. Oke, setelah itu hmm, DPS getter ya. Kenapa satu? Karena memang first name di sini kan parameter ke satu, kedua, dan ketiga ya pada query update query ini. Terus ini update PS set string 2 pakai getternya get L name ya. Terus yang ketiga juga begitu. S3 untuk yang ketiga adalah aktor ID ya. Pakai set string aja nggak apa-apa di sini. Get langsung ke sini aja ya. Karena dia belum diciptakan di situ auto numbernya, maka kita pakai aktor ID di sini. Oke. Nah, di sini aktor ID-nya yang menjadi parameter ini. Nah, ini pencarian ya untuk menetapkan ini first name apa dan last name pada aktor ID berapa ya Pak kasih di sini. Parameter ketiga ya alias ini nih dia. Ya, parameterize query string. Kemudian kita update PS ini kita eksekusi ya hasil query-nya execute query query execute dia. Terus try pasangannya adalah cats ya. Cats-nya exception ya. Oke, ini copy aja dari atas. Cats query. Oh, salah tempat. Di sini ya. Pasangannya ini adalah ini. Oke. Error kita tangkap dia jika terjadi ini SQL exception pada ini ya, pada ini. Oke. Kemudian nggak ada return value, nggak ada void. Oke, beres ya. Ini hemat spasi, hapus. Oke, sekarang kita ciptakan untuk memanggil ini, memanggil update true ya, memanggil dan memanggil eh, update true, tetapi sekaligus merefresh apa ya, aktor table ya, eh, JT apa sih namanya? JT lupa, JT aktor ya. JT aktor dan
kedua combo box ya. Combo box ini dia. Nih, JC, JCB Aktor ID dan JCB full name ya. Ini juga perlu diupdate dong setelah setelah diupdate ya. Combo box JCB Aktor ID dan JCB full name juga perlu diupdate karena hasil di dalam database kan sudah berubah ya, maka dia perlu diupdate ini. Ini dan ini ketiga ini. Oke. Kita buat aja di sini public static namanya tanpa nama return value namanya edit actual gitulah namanya. Anggap saja ini. Oke, masukannya adalah karena kita mau mengupdate ini ketiga ini J combo box JCB aktor ID J combo box JCB full name terus eh, karena dia membutuhkan ini ya parameter ini juga karena kita memanggil ini dan membutuhkan komponen-komponen ini ya kita ini ya kita jadikan dia parameter di sini. Nah, misalnya JT ya ini kita jadikan parameter. Nah, oke dan JTB aktor juga ya. J ya, kita mau mengupdate ini juga, maka di sini juga kita kasih JTabel nama nama kelasnya JT aktor misalnya. Ya, sini JCB aktor ID full name JCB aktor ID full name. Oke, nanti kalau ada yang kurang kan bisa ini ya. Ini aja dulu terus kita baca string item pada ini ya, actor ID ya. Hasil seleksi pakai string value of object. Di sini JCB actor ID combo boxnya. Terus kita kasih get selected item. Hasilnya objek item diubah menjadi string. Terus kita try di sini. Udah, try. SQL-nya, exception-nya sama. Di sini. Terus kita panggil, oh nggak usah nama kelas update tadi itu row ya item item itu adalah item yang dicari ya. Ini string aktor ID ya item yang dicari di sini aktor ID-nya kita baca dari ini JCB aktor ID get melalui get selected item dan diubah menjadi string karena ini objek item combo box ya. Terus variabelnya adalah first name, ya kan? Nah, first name, JTF first name, last name. Oke. First name, terus last name, terus apa tadi? Parameternya satu, dua, tiga, last name sudah ya, itu ya, terakhir ya. Oke. Kita panggil untuk memperbarui ya, memperbarui apa namanya pada aktor ID sekian ini update.
baru ya ini. Terus setelah itu kita refresh table ya, karena JT aktor ya kan. Karena kan ini sudah mengubah nilai apa data pada database, maka kita panggil show apa ini kita udah tulis ya show table actor di atas. Show table actor ya sudah kita tulis karena di dalam kelas tersebut kita tinggal panggil dia. Show table actor parameternya adalah JT aktor yang di atas ya parameter masukannya nih. Ini dia. Oke, setelah itu refresh combo box ya. Kita juga sudah tulis populate itu populate combo ya di atas ya. Nih, populate combo. Ah, ini udah kita tulis ya masukannya adalah kedua combo box itu. JCB aktor ID dan JCB full name ya jadikan apa ini dari parameter sini. Populate combo. Populate combo. Apa dia minta ini? Create oh nggak ada deh. Populate combo. Kan ada populate combo box ya. Salah. Oke. Sini catch dan di sini tut. Oke, ini edit actual maksudnya ya sekaligus mengedit dan merefresh lah ya. Simpan. Mudah-mudahan nggak salah ya. Oke, kemudian hmm, kita pergi ke aktor frame ya. Aktor frame tersebut kita ingin apa namanya? Buka dulu source code-nya ya. Terus di sini, nah ini kan konstruktornya. Nah, di bawah konstruktornya kita buat metode baru ya. Private saja karena hanya digunakan pada metode apa kelas ini. Private kita buat aja void namanya enable navigation. Oke, navigation button ceritanya ya. Terus nilainya boolean state. Di sini nama navigasi tombolnya adalah JB first ya kan di desain JB first ya. JB first terus kita enable state. Begitu juga untuk yang ketiga lainnya tombol-tombolnya kita JB pref, JB apa next dan JB last. Oke, selanjutnya ini helpernya kita pakai. Terus di sini juga hmm, kita buat untuk helper untuk edit ya, edit untuk mengkondisikan tombol-tombol. Kita buat di sini if JB edit, ya tombol edit itu tulisannya adalah equal sama dengan string edit, maka JB edit itu kita ubah tulisannya menjadi confirm gitu. Terus
JB insert kita disable false, dan JB delete kita disable juga. Terus kita mendisable tombol navigasi ya. Private, nilai baliknya void ya. Terus di sini maka enable kita panggil metode di atas, kita false ya. Oke, jika tulisannya tidak edit ya, else, maka JB edit kita ubah menjadi balik lagi menjadi edit. Terus JB insert ini kita ini copy aja ya, mirip. JB insert kita enable dan navigasi kita enable balik. Oke. Ini aja dulu untuk menavigasi. Terus ini edit ini kita panggil ya. Untuk lihat desainnya, terus tombol edit, klik. Terus di event itu ada yang pertama defaultnya adalah action vform ya, form ya. Sudah ada nih di generate, di klik 2 kali juga bisa ya di sini. Terus ini kita panggil edit di sini. Ah, jadi isinya ini cuma edit tok ya, abstrak. Oke, terus kita jalankan programnya. Coba ini tutup dulu yang tadi. Kita jalankan programnya. Nah, di sini kalau ketika kita ketekan edit, maka dia akan menjadi confirm ya. Dan di sini navigasinya apa? Insert, delete, dan navigasi itu menjadi eh, disable. Terus setelah itu ketika kita klik pada teksnya confirm, maka dia menjadi balik lagi edit dan ini menjadi enable kembali gitu ya. Oke gitu ya. Jadi ketika kita edit, maka dia ini memanage ini tombol-tombol ini dan ketika confirm maka dia ini. Oke, kita belum menambahkan fungsionalitas pengeditan ya. Oke, di sini maka di edit ini kita oke ketika dia tulisannya edit maka kita apa yang kita lakukan? Hanya menavigasi ini dan ketika dia tidak edit maka dia confirm ya. Menjadi confirm di sini maka kita lakukan di sini pengeditan data pada tabel aktor ya. Kayak kita panggil karena dia statik aktor helper class, kita panggil edit aktualnya ya. Nah, sini udah di generate JB aktor ID, parameternya JCB full name, tab first name, last name, dan aktor ya. Sesuai dengan yang tadi kita ini ya. Dia mengupdate sekaligus merefresh tabel aktor dan mempopulit kembali refresh combo box ya. Terus saya kira itu ya pengeditan. Mudah-mudahan nggak ada error. Jalankan program. Oke, kita navigasi mana yang perlu diedit. Setelah itu misalnya Vivian San kita edit setelah pilih ya lewat tabel dan navigasi. Terus setelah itu kita edit, misalnya menjadi Vivian di sini Rebecca. Nah, oke, confirm ya. Not correct, the correct input karena memang kita tidak membolehkan spasi ya di sini di aktor ini. Nah, ini tanpa spasi ya.
bisa kalian tambahkan regex-nya dengan spasi ya. Eh, jadi kalau Anda kasih spasi dia error. Oke, di sini misalnya jadi Rebecca. Nah, pilih ya. Jadi pilih, setelah itu edit jadi Rebecca ya. Oke, confirm. Statement yang query cannot issue statements that do not produce research sets. Oke, berarti ada salah di sini paling itu. Di update review, update row ya. Kita lihat dulu di sini. Oke, di sini perintahnya update execute query-nya saja. Berarti di sini namanya adalah execute karena dia perintahnya update ya. Dia bukan query untuk membaca saja, tetapi dia tanpa menghasilkan result query tadi katanya ya. Maka di sini perintahnya execute apa ya namanya? Coba gue lihat tuh. Execute eh, query, ini ya. Ya ini. Oke ya, execute update ya. Execute update. Oke, oke, coba coba lagi. Jalankan, pilih misalnya ini edit, terus jadi ini Rebecca, confirm. Oke, di sini langsung apa namanya terupdate dia ya. Dan di sini juga kita update ya. Oke, ini after ID-nya, atau full name-nya terupdate dan di sini terupdate juga ya last first nih langsung terupdate ya lewat navigasi ya. Oke, begitu ya. Oke. Sampai situ ya. Oke, selanjutnya kita ingin lihat bagaimana tadi ketika ada spasi ya masukannya karena regular expressionnya kita tidak membolehkan spasi, tapi bisa kita apa ya, kita ubah dia di aktor Java ini regexnya ini ya patternnya kita kasih spasi ini spasi terus kasih ini ya kayaknya itu deh mirip dengan regex yang pada apa yang lain kok ya C++ maupun ini Python ya setelah itu kita jalankan terus kita edit misalnya Rebecca terus kita kasih edit terus kita kasih nama baru spasi Vivian spasi Rebecca confirm. Nah, sekarang dia tidak mau error ya, tidak error lagi ya, tidak melempar eksepsi apa tadi kita eksepsi ini. Nah, ini eksepsinya adalah check name kita ini dia not the correct input ya, eksepsinya tadi keluar ya. Jika ini tidak Anda tambahkan kan, nah ini misalnya tadi ini jadi error ya. Oke, nah, kita ubah dulu ini. Hmm, Misalnya, oke confirm ya. Oke, kita jalankan lagi dengan tidak ada perubahan ini, maka ini menjadi eksepsi. Vivian misalnya edit Rebecca akan not the correct input ya, input error nih dia. Eksepsinya untuk name ya. Oke, maka harus kita ganti yang kayak tadi kalau ingin Anda spasinya ada ya. Oke, begini baru di save, baru pilih edit confirm ya, ini dia. Oke, navigasinya sudah benar dan hasilnya terupdate. Jadi Anda bisa sekarang melakukan pengeditan dengan cara aman ya. Aman dalam arti eksepsi juga harus dilempar ya. Nah, jadi ketika Anda memanggil tadi ini update row,
ya, karena dia melempar terus exception, maka ketika memanggil ini kita harus dalam try ya, try. Nah, ditangkap SQL exception-nya. Jadi kalau ini tidak ada misalnya, nah, dia akan meminta dia di sini add terus clause surround statement with try catch ya, karena kita pada saat memanggil ini kita melempar eksepsi SQL exception, oke. Dia jadi dia harus di dalam statement atau di dalam mekanisme penjebakan error ya, try catch. Kayak gitu yang cara amannya untuk melakukan ini ya. Sebenarnya banyak juga cara singkatnya ya di melakukan ini, tapi ini kita dengan cara yang super-super aman ya. Melakukannya dengan cara yang istilahnya agak sedikit profesional lah, kayak gitu ya. Dan tadi juga kita bisa lihat bahwa ketika di aktor frame ya, kita hanya membuat program untuk memanage tombol-tombol atau navigasi dan memanage kontrol-kontrol yang ada atau komponen-komponen pada GUI, sementara logika programnya kita tempatkan di kelas lain ya. Jadi tidak berantakan di apa ini frame ini. Jadi abstraksinya benar-benar kita pertahankan abstraksi program ya, atau apa namanya itu logic logic hiding, data hiding, ya code hiding lah gitu ya. Nah, ini jadi di sini hanya memanggil edit actual, sementara untuk event handlernya atau listenernya di edit tadi itu hanya memanggil satu perintah ini ya, edit gitu. Jadi benar-benar uh, rapi di apa ini di kelas frame ini, aktor frame ya. Oke, sekian dulu untuk dari kami ya untuk pengeditan ya, cukup panjang memang, tapi kita ingin melakukannya secara aman dan hati-hati ya, secara programmable. Kita harus sering menggunakan try dan catch agar kita bisa mengetahui apa yang terjadi, apa yang salah pada program kita. Oke, selanjutnya kita akan membuat tutorial yang kelima akan kita buat untuk penyisipan secara aman ya, penyisipan data dan penghapusan ya. Oke, sekian dulu dari kami dari Belige Akademi di Kota Belige, Sumatera Utara. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Horas.